baik, kita kembali lagi bersama Sia, ini mantan istri pesepak bola Kurnia Mega begitu ya. Dia mengklarifikasi karena dia sempat menjadi korban bully netizen-netizen yang salah duga. Ya, mereka menduga bahwa karena kondisi Kurnia Mega itu sudah hilang penglihatannya, kok dicerai gitu. Dipikir kayak, oh istri kok mendurhaka. Ternyata kisah di baliknya jauh beda sekali gitu ya. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran buat kita untuk tidak mudah bereaksi setiap kali kita mendengar satu sisi cerita gitu ya. Karena kan itu tantangan kita sebagai warga yang hidup di dunia milenial ya. Karena mungkin ingin berempati gitu tapi udah keburu marah duluan, ternyata salah ya kan, gue gocek deh. Nah, sekarang kita mau describe foto, kita mau lihat sini ya. Aduh, kita awal-awal dulu, kamu juga adalah seorang model dulu ya. Kamu tinggalkan itu dunia model, menjadi ibu rumah tangga. Karena nggak boleh kerja sama dia. Sama dia nggak boleh kerja, terus kamu nurut? Ya nurut kan suami. Kamu tuh cinta banget ya sama dia waktu itu? Banget gitu? Enggak Kak, jadi aku tuh punya anak angkat sebelumnya. Dari SMP aku angkat, sampai aku bilang kalau nikah aku bawa, aku bilang gitu. Dari sekian cowok-cowok aku, dia yang nerima itu. Kuliahin lah, sampai sekarang alhamdulillah jadi bidan. Kenapa makanya aku pilih dia? Karena kan aku pikir kalau nikah itu harus ikut yang ada di belakang aku dong, keluarga dan lain-lain. Jadi kamu melihat kebaikannya dia itu selalu? Setiap kali dia ngapain-ngapain kamu selalu teringat itu? Iya. Kalau sayang perilaku, maksudnya sayang sama anak, sayang sama istri, sayang gitu. Iya. Pada saat di rumah. Pada saat di rumah? Iya, di rumah. Nggak tahu kalau di luar rumah. Seperti apa sih dia sebagai suami yang kamu bilang bahwa dia itu sebenarnya penyayang juga? Sayang, kalau ke anak deket banget gitu, bercanda apa segala macam, anak minta sebisa mungkin diturutin lah apa. Baik. Sayang kalau ke anak mah. Mulai berubah sejak ke anak? Nggak ada mulai berubah Kak, memang di satu sisi ada temperamennya. Gitu. Pemicunya biasanya kalau lagi habis minum? Enggak juga. Kalau marah juga, aja begitu? Iya. Tapi kalau nggak marah dia baik? Nah, jadi kemudian. Jadi kalau kita bangun tidur lihat moodnya dia bagus, kita ikutin. Tapi kalau enggak, ya udah gitu. Ini kan kamu, ya udah berapa kali kamu melihat bukti-bukti perselingkuhan gitu ya. Kalau dia ketahuan gitu, kamu pernah konfrontir? Pernah. Terus dia? Ya ada, pasti kita ribut gitu. Cuman ya sudahlah gitu. Tapi dia terus minta maaf, rayu-rayu gitu nggak? Ya minta maaf gitu aja. Biasa aja minta maaf. Paling kalau aku diemin ya diem balik gitu aja. Kalau kamu lihat lagi foto ini gitu ya, apa yang? Nggak ada apa-apa, ya udahlah. Aku ikhlas aja. Udah berlalu. Gimana pun kan aku harus terima kasih karena sudah menghadirkan anak-anak yang luar biasa. Itu aja sih. Kalau nggak ada dia, aku nggak punya anak luar biasa. Jadi semuanya kamu syukuri ya. Kamu bisa lepas dari pernikahan itu, kamu syukuri. Tapi sebetulnya kalaupun bapak kamu nggak tahu, ya kamu akan terus lanjut tuh? Lanjut, karena nggak ada pikiran cerai. Nggak ada kepingin cerai, nggak ada pikiran cerai. Pasca kamu ngomong, ada komunikasi lagi ke Mega? Paling masalah anak aja. Aku kasih tahu, tapi kayaknya keseringan aku terus yang ngubungin dia. Kalau misalkan anak mau turnamen atau anak apa-apa, aku hubungin dia. Tapi dia nggak pernah menghubungi kamu? Nggak duluan. Nggak pernah duluan. Sama keluarganya? Sama keluarganya gimana? Sama keluarganya udah lost karena waktu itu papa ngusir dia. Sia, nanti kita ngobrol lagi ya. Boleh. Berikut ini kita akan bertanya lebih detail. Ini terkait dengan kasus kemarin ya, antara hutang piutang atau talangan atau apalah itu namanya ya, antara Wulan Guritno dengan Sabda Aesa. Ini ada kontraktornya yang bernama Mbak Nita hadir di sini untuk bercerita sebenarnya ini kisahnya apa sih, patut disebut dana talangan atau hutang atau apa, atau belum terbayar atau apa gitu ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Wulan Guritno, artis sekaligus model kelahiran 1981 ini 7 Februari kemarin menggugat mantan kekasihnya Sabda Aesa karena tidak membayar dana talangan renovasi rumah sebesar 396 juta. Namun berakhir damai pada 7 Maret kemarin usai Sabda membayarkan dana sebesar 282 juta. 8 Maret kemarin, Ibu Sabda Santi menyebut dana talangan merupakan kesepakatan bersama untuk membangun ruang pakaian khusus Wulan saat keduanya akan berumah tangga. Sementara 10 Maret kemarin, kontrak
kontraktor yang menangani renovasi rumah Sabda dari Urban ART Junita mengatakan keduanya mendatanginya pada Juli 2022 untuk meminta renovasi satu rumah dan mengaku tagihan sejak Februari 2023 dibayarkan secara bertahap pada November 2023. Pasangan yang memiliki perbedaan usia 15 tahun ini berpacaran sejak Maret 2022 hingga Sabda sempat menyebut Wulan Hadijahku. Namun mereka dikabarkan putus pada Juli 2023. Seperti apa tanggapan Junita terhadap kasus tersebut? Benarkah Sabda disebut tidak komitmen terhadap pembayaran tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, ini ada Mbak Nita dari pihak kontraktor begitu ya yang, nah ini kita mau tanya lebih detail ini istilahnya apa ya, ada artikelnya fakta biaya renovasi bukan satu kamar tapi satu rumah gitu. Dan sebetulnya skop kerjanya apa sih, karena ibunya Aisyah Sabda bilang bahwa itu bukan renovasi tapi redekorasi gitu. Apa sih sebenarnya di interiornya aja atau eksteriornya juga ada yang dikerjakan? Jadi Mbak Fen, saya jelaskan dulu perbedaan antara merenovasi dan dekorasi. Jadi kalau redekorasi itu kan sebenarnya tidak membutuhkan jasa daripada arsitek atau interior itu sendiri. Merenovasi artinya kita memperbaiki dari seluruh bangunan. Struktur bangunan ada diperbaiki? Ya, tentu ada. Oh, ada. Mulai dari atap, dak hingga masuk ke dalam. Kalau dekorasi mungkin lebih kayak ruangan, kayak mau ya, pesta, lah, gitu mau ya. pesta kita dekorasi. Tapi kalau renovasi itu lebih ke interior dan eksterior bangunan. Jadi ini yang dilakukan bahkan sampai struktur bangunan juga ya? Benar. Dan itu biayanya 1 M lebih ya? Ya, kurang lebih itu totalnya. Ya. Nah, kan sempat diberi keterangan Mbak Anita bahwa ya ada pembayaran tapi yang hanya under kontraktor aja gitu. Nah, pembayaran apa sebetulnya? Atau boleh diceritain deh term pembayarannya waktu itu seperti apa sih? DP ada dong? Ya, ada. DP ada? Ada. Waktu itu DP ada? Ya. Pembangunan dari November sampai Februari ya? Ya, jadi saya jelasin dulu, saya ketemu dengan Wulan Guritno di bulan Juli 2022. Lalu kita sepakat karena kebetulan Mbak Wulan sama Mas Sabda ada kepentingan untuk membangun merenovasi rumah. Kita mulai di November 2023. Karena ada acara yang mereka akan laksanakan sehingga kita lakukan percepatan. Saya nggak tahu acara apa ya secara detail. Cuma November kita mulai sehingga di bulan Februari 2023 itu rumah kelar. Rumah kelar. Jadi kita renovasi satu rumah. Mulai dari pagar, garasi, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, sampai ruang belakang, lantai 2, dak sampai atap. Jadi kita memang secara keseluruhan. Kamar? Kamarnya Mas Sabda kebetulan kita hanya urus hordengnya aja. Oke. Kalau walk-in closetnya, dapur, enggak. wardrobe-nya enggak? Kita enggak sentuh bagian itu malah. Oh, jadi itu bagian lain tuh ya? Iya. Kayaknya pekerjaan tempat lain ya? Iya. Kolam renang? Kolam renang bahkan kita masuk itu udah dilakukan. Oh, sudah dilakukan Iya. oleh pihak lain, Iya. bukan oleh pihak kontraktornya Mbak Nita? Bukan. Oke. Jadi itu yang dikerjakan ya? Iya. Totalnya 1,1 sekian? Iya. Oke. Nah, term pembayarannya sudah DP. Mulai macet atau ada yang macet kah? Sebenarnya nggak ada yang macet. Ya, jadi setiap waktu ada waktunya pembayaran, Mas Sabda lakukan pembayaran, Mbak Wulan lakukan pembayaran, bahkan down payment pertama Mbak Wulan lakukan pembayaran. Saya ingat banget Mbak Wulan yang lakukan pembayaran di down payment pertama. Terus Februari kelar, kita juga nggak terlalu menuntut banyak gitu ya. Terus tapi di bulan Juni ada beberapa vendor yang memang di under Urban Art meminta pembayaran. Nah, kita udah mulai proses penagihan tuh. Proses penagihan. Terus saya sampaikan ke Mbak Wulan bilang bahwa akan saya sampaikan ke Mas Sabda, akan dibicarakan. Lalu saya menunggu informasi daripada Mbak Wulan bilang beberapa minggu berikutnya Mbak Wulan bilang Sabda akan bayarkan. Saya menunggu lagi, lalu di November mungkin dengan waktu yang sudah terlalu lama, vendor udah mulai gelisah, akhirnya saya menanyakan ke Mas Sabda langsung, gimana Mas Sabda, November itu dibayarkan secara bertahap. Oh, sudah dibayarkan? November dibayarkan secara bertahap, November 2022. Oke. 2023? 23 ya, 2023 dibayarkan 4-5 kali. Oke. November sampai Desember. Lunas? Waktu itu kan dijanjikan sebenarnya pembayaran untuk ke Urban Art semua. Baik dana yang menggunakan dana dari Mbak Wulan maupun yang direct Urban Art.
Tapi kenyataannya yang dibayarkan kan itu dana yang direct dari Urban Art aja. Oke, baik. Nanti kita akan sambung lagi keterangannya setelah berikutnya. Tetap di Rumping Musik.